Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jumpa lagi pada video pembelajaran praktikum di modul ke-7. Jadi pada video ini kita sudah masuk ke bagian ketiga. Jadi setelah teman-teman sudah mengetahui geometri lipatan, sudah mengetahui apa itu isogon, dan lalu kita berlanjut ke tahapan selanjutnya, yaitu adalah penampang geologi dan bagaimana cara penyelesaiannya. Mungkin dari penampang geologi ini mungkin akan saya bagi ke dalam dua bagian teman-teman ya. Jadi penjelasan terkait dengan penampang dan nanti kita coba di masalah-masalah yang ada begitu. Oke, baik, kita masuk langsung ke rekonstruksi penampang atau penampang geologi. Teman-teman semua, sebelum saya menjelaskan tentang penampang, saya akan menjelaskan dulu terkait sedikit dengan lipatan ya, karena penampang ini kita berhubungan sekali dengan penggambaran lipatan nanti secara vertikal. Jadi teman-teman, ketika kita berbicara lipatan sejajar, ya, lipatan sejajar itu dalam definisi itu merupakan bentuk lipatan yang ketebalan lapisannya itu tetap. Jadi ada pembentukan lipatan ini dapat dibayangkan sebagai susunan lapisan yang saling bergeser, yang kita sebut sebagai flexural slip apabila dilipat. Nanti teorinya itu akan dengan jelas dijelaskan pada perkuliahan ya teman-teman ya, pada kelas begitu. Dan akan nanti ini kita langsung masuk ke tahapan prakteknya saja. Nah, nanti kita akan bagi dua. Jadi ada lipatan sejajar dan ada lipatan yang tidak sejajar. Artinya, yang tidak sejajar itu adalah lipatan yang memiliki ketebalannya berbeda. Mungkin ada sebagian bagian lapisan yang nanti mengalami kompaksi ya, karena satu dan lain halnya. Nah, teman-teman, ini kita lihat, ini ada salah satu contoh gambar pergeseran lapisan pada pelipatan ya. Jadi mungkin di sini bisa bergeser ke kanan, yang atasnya bergeser ke kiri, ataupun yang dalamnya ini seolah-olah tertekan. Nanti di sini seolah-olah ketarik, makanya nanti mungkin akan menghasilkan fractures yang cenderung bisa berbeda begitu ya. Ataupun ini nanti akan menghasilkan bagian-bagian yang belah-belahnya di sini begitu. Oke, teman-teman. Nah, sekarang ketika teman-teman punya punya lipatan, tentunya teman-teman kan akan mengukur ya bagian sayapnya. Sayap kiri, sayap yang satu, dan sayap yang dua. Misalkan teman-teman memiliki antekrin ataupun sinkline. Dan tentunya ketika sudah diukur bidangnya, maka nanti akan dituangkan dalam bentuk peta. Nah, kita gambarkan peta itu kan secara dua dimensi. Dengan apa namanya? Dengan posisi kita berada pada vertical view ya. Jadi kita seolah-olah seperti burung begitu ya, melihat dari atas. Nah, bagaimana caranya kita melihat gambaran kedalaman permukaan bumi secara interpretatif? Nah, kita menggunakan penampang yang kita sebut juga sebagai section kalau bahasa Inggrisnya ya, atau vertical section begitu, di mana nanti kita melihat gambaran penampang secara utuh yang ada ya dari data yang kita ukur di lapangan. Nah, teman-teman, ada beberapa cara untuk membuat lipatan, tentunya dengan menggunakan data strike dengan dip ya dari dari sayap-sayap lipatannya. Seperti ini teman-teman, ada kita menggunakan metode BUS gitu kan. Nah, ini yang kita sebut sebagai apa namanya? Metode busur lah biasanya dikatakan seperti itu. Jadi metode ini itu merupakan anggapan bahwasanya lipatan itu merupakan bentuk busur dari suatu lingkaran dengan pusatnya adalah perpotongan antara sumbu kemiringan yang berdekatan. Nah, ini kita kenal sebagai metode busur atau Book's method, nanti dikembangkan oleh Higgins juga, nanti kita bahas ya sama-sama ya. Nah, tentunya dalam metode ini teman-teman, rekonstruksinya bisa dilakukan dengan menghubungkan busur lingkaran ya, menghubungkan busur lingkaran secara langsung. Ya, kita lihat gambar yang di bawah begitu. Menghubungkan busur lingkaran secara langsung apabila data yang ada hanya kemiringan dan batas lapisan hanya setempat saja. Nah, sekiranya begini teman-teman. Ketika kita di lapangan, kita mengukur nih. Jadi kita memiliki bidang perlapisan. Satu di sini, satu di sini. Ini peta kita ya. Nah, ini adalah arah utara. Arah utara. Nah, teman-teman tentunya mungkin bisa kita tarik seolah-olah penampang. Ini kan secara map view ya. Teman-teman bisa tarik mungkin penampang. Nah, begini ya. Kita bisa sebut sebagai A. Disebut sebagai A. Yang ini ST1 ya. ST1 di sini ada ST2. Nah, ST1 ini memiliki strike dip-nya itu sekitar let's say 180 derajat. 180 derajat is, dip-nya itu sekitar 30 misalkan ya.
Sedangkan ST2 ini merupakan N 0 derajat is dipnya anggaplah 30 juga, 30 derajat. Nah, oke, berarti kalau dari sini kita gambar sekarang proyeksikan AB itu ke dalam bidang vertikal ya, di sini A, di sini B. Oh, teman-teman, di sini teman-teman memiliki strike dip kan? Kita lihat teman-teman yang A itu memiliki dip ke arah A dengan besar 30 derajat, ya. Yang B ini memiliki dip ke arah ST2, teman-teman memiliki dip ke arah B dengan besar 30 derajat juga. Maka kita bisa gambarkan ini 30, ini 30. Ya. Dari sini teman-teman semua, nanti kita tarik garis yang tegak lurus terhadap bidang ini. Dan begini ya, tegak lurus terhadap A dan tarik bidang tegak lurus terhadap B. Setelah ditarik ini teman-teman semua, kita lalu, ini nggak ada fitur lingkaran kayaknya ya. Oke, jadi nanti setelah ini kita membuat suatu lingkaran dengan busur. Jadi teman-teman jangkanya, kalau teman-teman pakai busur kan ini metode busur namanya. Teman-teman taruh jangkanya, letakkan jangka itu di sini, jarumnya. Sedangkan pensilnya di A gitu ya. Nanti teman-teman tarik gitu kan. Nah, mungkin dia akan terhubung. Nah, ini yang kita gunakan sebagai metode busur. Nanti kalau ada yang lagi, ada yang ST3, ST4, ST dan seterusnya, nanti ada gambar-gambarnya. Singkat cerita seperti itu. Ups. Singkat cerita seperti itu penggambaran dari metode busur. Teman-teman bisa lihat ya, ini A dengan B seperti ini. Di sini ada C-nya ya. Jadi A dengan B terhubung dengan O1, B dengan C ini terhubung dengan O2, C dengan D ini terhubung dengan O3 dan seterusnya teman-teman ya. Nanti bisa diperhatikan dengan seksama. Nah, ini nanti akan kita coba bahas pada video kali ini. Teman-teman semua, ini adalah salah satu contoh konstruksi penapang pada lipatan sejar. Tadi seperti yang sudah saya jelaskan. Nah, tetapi yang tadi saya jelaskan itu mungkin tidak ada kondisi topografi tertentu ya. Jadi kita anggap bidangnya datar. Nah, ini ketika kita memiliki ini perhatikan teman-teman baik-baik ya. Jadi di sini ada singkapan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K gitu ya. Dengan memiliki perwakilan formasi tertentu. Jadi ada formasi Q di ujung kiri dan ujung kanan, ada formasi X disusun dari bagian tengah, dan ada formasi M yang ada di bagian cenderung ke kiri dan cenderung ke kanan ya, di warna hitam ini. Nah, lalu kita perlu untuk merekonstruksinya. Teman-teman sebelum melakukan rekonstruksi, pastikan teman-teman sudah menggambar kondisi topografinya berdasarkan skala yang tepat begitu ya. Jadi misalkan di sini kan konturnya tinggi, jadi kita lihat gambarnya ada seperti pegunungan gitu, dan ini nanti diletakkan di masing-masing titik. Ini 24 ke arah, misalkan ini kita tulis ini arahnya east ya, arah timur. Ini arahnya barat begitu kan, west. Nah, kita lihat dipnya A. Dipnya A itu ke arah timur, ya mungkin dia memiliki garis seperti ini mungkin ya, 24. B itu ke arah timur juga. Nah, pastikan antara B dengan A ini teman-teman ini sudah menjadi batas litologi. Ini kan ya, ini batas litologi. Karena B itu mewakili formasi M, sedangkan A ini mewakili formasi Q. Itu ya. Yang tadi kita lihat ada C-nya nih. Nah, C ke 27 begitu kan? Begini. Nah, dari C pun ini mungkin sudah jadi batas litologi juga di sini. Nah, di sini sudah jadi batas litologi berdasarkan peta kita. Kita lanjut ke D, digambar terus E, F dan seterusnya. Ini juga ada batas litologi di sini ya. Mungkin di H batas litologinya, di sini juga ada. Nah, lalu setelah itu kita rekonstruksi dengan metode busur ya seperti yang tadi. Jadi kita hubungkan antara A dengan B, B dengan C, C dengan D, D dengan E dan seterusnya, maka akan menghasilkan gambaran seperti ini. Nah, nanti untuk pengerjaannya teman-teman nanti mungkin akan diperkuat secara ini ya, secara langsung oleh teman-teman atau kakak asisten begitu ya. Jadi saya akan menyampaikan inti-intinya saja. Nah, nanti di sini kita bisa menggambarkan akhirnya dalam bentukan ini teman-teman. Kita menggambarkan lipatannya seperti ini kondisinya. Jadi ada formasi X yang cenderung di bagian atas sebagai sebagai lapisan paling muda.
lalu ada formasi M, dan ada formasi Q. Nah, teman-teman, fungsi penampang ini selain kita menggambarkan lipatan, ini juga bisa menggambarkan hubungan tua mudanya suatu batuan. Jadi kalau teman-teman ditanya nih bagaimana cara menentukan batuan formasi X ini lebih paling mudah di lapangan kamu. Tentunya cara paling mudah atau cara paling utama yang kita bisa lakukan tanpa membutuhkan biaya sama sekali ya, kita adalah rekonstruksi penampang gitu. Teman-teman nanti bisa merekonstruksi penampangnya. Baik, mungkin seperti itu ya. Sebentar. Oke, lalu nah ini teman-teman, ini ada yang kita sebut sebagai metode Higgins gitu ya. Jadi sebenarnya ini hampir sama dengan metode Bookes tadi, cuman ini diperkuat saja. Di mana teman-teman semua? Jadi gini, ketika teman-teman punya sudut A, punya strike dip A, stasiun A, tolong diperhatikan ya, fokus ya. Jadi kita punya sudut A di sini. Kita coba gambarkan dulu, cara singkat saja. Warna merah. Teman-teman punya dip ke sini ya, dan dip ke sini. Pertama-tama adalah kita tarik garis lurus seperti biasa nih, tegak lurus. Nah, itu ada petunjuknya, tarik garis normal A, normal kemiringan di A dan B kan di sini ya, kemiringan. Nah, terus tegak lurus dari kemiringannya. Nah, ketemu perpotongannya kita sebut sebagai C begitu ya. Kita sebut sebagai C di sini. Nah, lalu teman-teman coba tentukan OA secara sembarang aja begitu ya. OA secara sembarang di seberang bisektor AB. Jadi teman-teman, ini bisektor ini adalah garis yang membagi dua antara A dengan B sama rata ya, sesuai dengan jaraknya gitu kan. Ini mungkin bisa jadi bagian tengah-tengahnya gitu ya, si bisektor ini. Coba saya gambarkan dengan warna abu-abu saja ya, biar mudah. Berarti kan kalau OA berarti bisa di sini. Kalau OA bisa di sini ya. Bisa di sini, bisa di sini. Nah, singkat cerita ini gambarkan kita OA di sini. Si OA-nya di sini. Nah, setelah apa namanya? Kita temukan OA, terus tentukan di mana D-nya. Dari mana cara menentukannya? Dari garis ini AOA sama dengan BD. Jadi kita tarik sepanjang ini nih dari A ke OA, teman-teman semua. Kita tarik juga B ke berapa? Dihitung dengan penggaris begitu. Singkat cerita akan menemukan titik D di sini. Dan nanti kita menemukan garis seperti ini ya, DOA di sini. Nah, lalu kita temukan titik tegak lurusnya. Nah, titik tegak lurusnya jadi dapat OB begitu ya. Tidak dapat OB, nanti kita bisa tarik nih OA dengan OB. Nah, teman-teman semua, jadi pertama-tama ketika kita ingin menarik suatu interpolasi dari metode Higgins ini, nah teman-teman semua tepatkan jarum jangka Anda di OA. Ya. Dan panjangkan pensil Anda sampai A. Oke ya. Oke, setelah itu nanti teman-teman silakan diputarkan begitu ya. Menghasilkan seperti ini mungkin ya. Lalu nanti di OB juga sama teman-teman semua. Di OB nanti dia mungkin akan menghasilkan seperti ini begitu ya. Ataupun menghasilkan seperti ini nih yang OB. Yang OA itu mungkin seperti ini nih. Gitu ya. Nah, nanti teman-teman silakan dibuat garis-garisnya seperti itu. Nah, nanti kita gunakan koreksi secara interpretatif teman-teman semua. Jadi nanti yang bagian ini lipatan itu mengikuti bentukan yang lipatannya ini nanti mengikuti bentukan yang OA. Sedangkan ketika sudah masuk melewati garis titik-titik ini, lipatannya mengikuti bentukan yang ini, yang OB seperti itu. Jadi mungkin seperti ini. Itu interpolasi, atau nanti kita bisa menghubungkan antara A dengan B walaupun dipnya itu berbeda begitu. Jadi nanti tetap akan ketemu seperti gambar yang ini lah ya. Dari gambar yang ini. Oke, itu metode Higgins teman-teman semua. Nah, jadi ini tentunya digunakan ketika teman-teman menemukan batas-batas lapisan yang dijumpai berulang pada lintasan yang akan direkonstruksi, maka menggunakan metode busur dengan interpolasi. Singkat cerita, artiannya A dengan B ini adalah batas litologinya sama.
batas litologinya sama di sini. Jadi ini tuh sebenarnya lapisan yang ini loh. Ini itu sama dengan yang ini loh begitu. Jadi mau nggak mau kita harus hubungkan. Tapi karena dipnya beda, tentunya harus disesuaikan di situ. Oke, baik kita coba lanjutkan ke metode boost. Jadi ini sebenarnya sama sistemnya teman-teman semua. Mungkin caranya sedikit berbeda. Nah ini tarik garis normal dari perpanjangan seperti biasa, tetap sama ya. Memang ini cara paling basic adalah tarik tegak lurus terhadap dipnya. Setelah dipnya diplot nih. Ini kan 40, di sini 50 ya yang B. Nah, tarik di sini. Nah, lalu tarik garis tegak lurus AB. Ya, tarik garis lurus AB berpotongan di masing-masing garis normal OC dan OD gitu ya. Jadi nanti kita bisa tarik lagi di sini nih. Ini singkat cerita dia punya di sini. Nanti kita tarik garis lagi tuh, banyak-banyak garis ya. Jadi teman-teman mudah-mudahan masih bisa mengikuti. Nah, kita tarik garis di sinilah. Perpotongan di sini kita sebut sebagai OC dan OD begitu ya. Nanti teman-teman juga bisa menggambarkan lingkarannya sesuai dengan sumbu-sumbu ini. OC dengan OD. Jadi teman-teman bisa menggambarkan interpolasinya. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, baik. Saya lanjutkan teman-teman. Nah, ini adalah kondisi dari deep domain. Jadi ini contoh pengerjaan dengan batuan yang memiliki ketebalan konsisten. Nah, ini salah satu metodenya metode King ya. Jadi teman-teman kita lihat dia memiliki bagian A, B, C, dan seterusnya. Ini adalah keterangan batuannya. Jadi deep 50 limestone, ini shell, ini sandstone, ada side dipnya lagi di sini. Lalu ada keterangan batuan ada side dip di sini, ada side dip di sini, ada keterangan batuan. Ini mungkin kita bisa kebagi ke dalam 3 domain. Ada domain 1 ke sini, domain 2 dan domain 3 seperti itu. Karena dipnya ada 3 ya, 50, 50, 10, 10, 40. Singkat cerita, 50 di sini kan kita gambarkan di sini 50. Kita lihat datanya. Di sini 50 ya, teman-teman ya. Nah, lalu di sini juga ada 50. Di sekitar sini 50. Nah, di sini udah 10 nih. Ini udah 10. Di sini 40. 40. Nanti kita tinggal gampang teman-teman semua. Jadi kita hubungkan, kita tarik garis lurus sebenarnya nanti. Kita cari bisektornya sebenarnya teman-teman. Nanti kita misalkan begini ya, dia akan berhubungan begini. Nanti kita tarik atau begini. Caranya gampang. Kita tegak lurus dari arah ini kan, tegak lurus di sini, lalu tegak lurus di sini begitu ya. Tegak lurus di sini lagi misalkan ya. Nah, nanti kita menemukan apa yang kita sebut sebagai boundary ray-nya. Dimana nanti sebenarnya bukan boundary ray, jadi batas tengahnya. Nanti teman-teman bisa menggunakan metode mengikuti garisnya saja. Jalan, jalan begitu. Nah, di sini udah batasnya, berarti di sini nanti dia berubah menjadi 10 begitu ya. Jika ini sudah masuk batasnya nih di sini, berarti kita sudah masuk ke 40, 40, 40. Begitu aja. Cukup simpel begitu ya. Oke, baik. Saya coba masuk ke bagian yang kedua, teman-teman. Ini bagian yang cukup menyulitkan kalau menurut saya. Perlu fokus juga. Jadi ketika konstruksi lipatannya tidak sejajar. Nah, teman-teman semua, jadi selain lipatan yang tadi kan, yang paralel, yang sejajar, ketebalannya sama, kita juga memungkinkan ada lipatan yang tidak sejajar. Ini bisa diakibatkan karena adanya penipisan, akibat kompaksi, dan seterusnya. Nah, tentunya metode yang digunakan dalam mengukur atau mengkonstruksi lipatan ini yang kita sebut sebagai metode boundary ray. Ini untuk merekonstruksi lipatan yang tidak sejajar. Tentunya penipisan kita tentukan atau kita asumsikan sejak awal, begitu kan ya. Nah, teman-teman bisa lihat di bagian kiri ini mempunyai side dip yang berbeda arah, ada 40 dan 55. Di sini juga sama, tapi yang A ini membentuk syncline, yang C ini membentuk anticline. Ya teman-teman, di mana yang B ini sebenarnya dipnya sama juga, tetapi dia memiliki arah yang sama begitu ya, arah yang sama. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Tentunya teman-teman kita butuh apa yang kita sebut sebagai bisektor atau bukan bisektor, boundary ray, mohon maaf. Kita sebut sebagai boundary ray yang menjadi batas antara dua bidang tersebut. Sini satu, ini kita sebut boundary ray. Ini dari bisektor ya.
Oke, lalu di sini juga ada boundary area-nya begitu ya. Ini boundary area-nya di sini teman-teman. Dari bisektor. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana caranya menentukan ini? Nah, teman-teman semua bisa kita lihat bahwasanya di sini diketahui adalah penipisannya sebesar 50. Jadi teman-teman silakan geser slide teman-teman semua ke bagian belakang di sini ya. Ya, sebentar. Kita lihat yang 50. Nah, ini dia teman-teman, ini yang 50 ya. Ini ketika kemiringan 50. Nah, tadi kita memiliki memiliki dip 40 dan 55 ya. Dan yang 55 tentunya kita sebut sebagai lebih curam, sedangkan yang 40 lebih landai. Nah, teman-teman semua dalam menggunakan tabel ini, kita perlu memiliki nilai absis yang kita sebut sebagai ini x-nya dan sifat ordinatnya atau nilai ordinatnya. Nah, ordinat itu menunjukkan lapisan yang lebih landai, sedangkan absis menunjukkan lapisan yang lebih terjal. Singkat cerita, kita memiliki nilai 55 tadi ya, berarti 55 di sini kan? Di sini nih. 55 dengan nilai yang kecilnya 40. Berarti di sini. Jadi teman-teman bisa lihat ya di sini ada 59 dan 40. Nah, 59 itu kita gunakan ketika kemiringannya sama. Misalkan satu arah ke barat aja, ke timur aja gitu ya. Sedangkan nilai yang kecilnya yang 40 ini, 40 digunakan ketika kemiringannya berlawanan. Oke. Di sini mudah-mudahan bisa dipahami ya sama teman-teman ya. Nah, sekarang kita coba kembali ke slide yang tadi kita bahas. Nah, di sini teman-teman, jadi singkat cerita, bagaimana caranya? Nah, kita tahu di sini berlawanan ya, bagian A dan C ini berlawanan, maka yang A ini pasti memiliki boundary ray-nya 40, yang C ini memiliki boundary ray-nya juga sama 40, sedangkan yang B ini memiliki boundary ray 59. Ini teman-teman silakan fokus sedikit lagi. Jadi kita bisa tarik dipnya, teman-teman semua. Kan 41 ke sini ya. Nah, cari dipnya sini. Cerita seperti ini, nah 55 seperti ini. Nah, di sini ada perpotongannya, teman-teman. Nah, ini garis yang boundary line ini adalah 40 derajat dari dip yang paling besar. Kita putar 40 derajat dari dip yang paling besar. Hasil akan menghasilkan juga garis seperti ini. Tentunya dia diproyeksikan dengan titik perpotongannya juga ya. Nah, ini nanti perlapisannya tinggal mengikuti aja begini dan seterusnya. Oke, itu yang pertama. Yang C juga sama, teman-teman. Yang C itu kita tarik aja sama. Ini kan tadi dippingnya ke A sini ya. Dia bentuk anticline. Nah, kita juga tarik boundary ray-nya dari 55 derajat itu. Nah, untuk yang arahnya sama, teman-teman semua. Jadi ini sama juga. Kita bisa tarik terus dipnya sampai ketemu. Tarik terus, begitu ya. Nah, nanti kita nemu nilai bisektornya di bagian tengah sini. Ya. Nah, lalu dari sini, dari nilai bisektornya ini teman-teman, nanti kita ukur 59 derajat. Ya, 59 derajat ya. 59 derajat. Nah, mungkin ke arah kirinya ya, karena dia miringnya ke kiri. Nanti mungkin kita bisa buat seperti ini dan nanti tinggal ngikutin aja. Ya di sini, nanti kalau ada lapisannya dia ke sini begitu kan ya. 59 ini juga sama, begini, begini gitu ya. Dan seterusnya. Seperti itu, rekan-rekan semua. Oke, baik. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini dia. Ini teman-teman, ini kondisi rekonstruksinya ya. Teman-teman bisa perhatikan di sini ada bentukan kontur, di sini ada lipatan, atau ada puncakan ya. Ini menggambarkan anticline. Nah, ini teman-teman silakan ini bagaimana ini cara-cara menggambarnya ya. Jadi setiap hubungan antara selektif ini dia pasti memiliki boundary rays-nya masing-masing. Jadi dia digambarkan boundary rays sehingga menghasilkan lipatan seperti ini. Oke, ini contoh rekonstruksinya. Mudah-mudahan teman-teman bisa dipahami ya. Ini ada beberapa tabel yang 10, yang 25, yang 40, dan 50. Nah, tentunya nilai-nilai tadi teman-teman, nilai-nilai 10, 20, 25, 10, 20, sorry, 10, 25, 40, 50 itu teman-teman
biasanya sudah dihadapkan dengan angka itu. Minimal untuk praktikum ini pasti diketahui soalnya, berapa penipisannya. Jadi teman-teman tidak perlu menduga-duga, teman-teman langsung menggunakan salah satu dari 4 tabel ini saja. Oke, baik, saya cukupkan pertemuannya untuk video ini ya. Nanti kita masuk ke video terakhir tentang latihan-latihan soalnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.